Lanjut. Akikah. Akikah. Akikah adalah menyembelih hewan pada hari ketujuh dari hari lahirnya anak laki-laki atau perempuan. Lahir anak pada hari ketujuh, potongkanlah kambing. Tak bisa hari ketujuh, hari ke-14. Buat situ 14. Tak bisa 14, hari 21. Tak bisa hari 21, tak usah tengok kalender lagi. Asal ada duit, potong aja lah. Lanjut. Hukum akikah adalah sunat bagi orang yang wajib menanggung nafkah si anak. Untuk anak laki-laki hendaklah disembelih 2 ekor kambing. Anak laki-laki 2 ekor kambing. Kembar pula anaknya. Jadi berapa lah? 4 ekor. Lahir anak tuh menangis bapak tuh. Membayangkan duit keluar banyak. Terus. Sedangkan untuk anak perempuan 1 ekor kambing saja. Lahir anak perempuan, senangnya dia dapat anak perempuan. Kenapa? Terbayang dia anak ini nanti mau dipinang orang dengan segenggam emas dan sekarung permata. Terus. Dan hendaklah disembelih pada hari yang ke-7 dari hari lahirnya anak. Tetapi kalau tidak dapat, boleh juga beberapa hari setelah hari itu. Buat di situ beberapa hari setelah itu, maksudnya 14. Tak bisa 14, 21. Buat situ. 7, 14, 21. Tak bisa 21, tak usah tengok kalender lagi. Mau masuk TK, potongkan. Udah TK tak ada juga duit Pak Ustadz, mau masuk SD. Tak juga duit mau masuk SMP. Tak juga mau masuk SMA. Tak juga waktu habis wisuda. Tak juga waktu mau akad nikah. Tak bisa juga Pak Ustadz. Bohong berarti kau. Pula tak bisa membel akikah, menikahkan anak. Bisa? Iya bisa Pak Ustadz. Asal anak belum sampai akil balik. Tadi kata Pak Ustadz SMP, SMA bisa. Berarti sudah akil balik. Ada pendapat yang membolehkan sudah akil balik. Saya tulis dalam buku 37 masalah populer. Nanti kita bahas. Tulis di situ. Buku 37 masalah populer, boleh akikah sesudah dewasa. Sabda Nabi, al-ghulamu, kalian yang sudah akil balik, kalian tanya emak ayah kalian udah akikahkan atau belum. Nanti kalau kalian ada duit, boleh akikah? Boleh. Tapi akikah aja, jangan kalian cukur rambut. Nanti balik, mak aku mau akikah, potongkanlah rambutku. Rebonding. Ya, pula kalian minta ayun pakai marhaban. Putus tali ayunannya nanti. Si Anu kenapa tak balik kemari ke rumah tahfiz? Sakit tulang belakangnya Pak Ustadz. Kenapa? Ayun. Kalau dia main ayunan udah besar. Bukan main ayunan Pak Ustadz. Dia diakikahkan, dia ayun orang di kampung kemarin. Pas dia ayun, kuat kali ayunnya tersangkut pokok durian. Al-ghulamu, anak yang baru lahir, murtahanun bi aqiqatihi, tergadai dengan akikahnya. Tuzbahu anhu fil yaumis sabi, disembelihkan kambing hari ke-7. Wa yuhlaku, dicukur rambutnya. Cukur rambutnya, lingkari cukur rambutnya. Ditimbang rambutnya itu dengan seberat perak. Ditimbang rambut anaknya itu seberat perak. 1 gram perak 100.000. Berat rambut anaknya seon. Berapa itu? Jika berat perak 100.000 1 on. Anak itu rambutnya, jika berat perak 100.000 1 gram. Berat rambut anak itu 1 on. Berapakah duit bapaknya keluar? 100.000 kali 1 on. 1 on itu berapa gram? 100 gram. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, 10 juta. Hukumnya sunat. Lahirlah anak itu rambutnya macam sarang lebah. Yang dimaksud dengan menjadi rungguhan ialah sebagaimana rungguhan. Rungguhan situ gadai. Lingkari rungguhan, gadai. Kenapa anak-anak itu disebut tergadai? Karena anak itu mesti ditebus, membayar utang. Begitu pula si anak ditebus dengan sembelihannya, yaitu akikah.
Kalian tak ada duit, kalian gadaikan cincin. Kalau kalian ada duit, kalian tebus apa tidak? Tebuslah, biar balik cincin itu. Begitu juga anak itu ditebus dengan akikah. Mengenai maksud hadis yang menyatakan menjadi rungguhan, gadai, sebagian ulama berpendapat akikah itu harus dilaksanakan. Sebagaimana rungguhan terhadap orang berutang dan piutang. Yang lain berpendapat anak itu jika ia meninggal dunia waktu kecil tak bisa memberi syafaat kepada ibu bapaknya kalau dia tidak diakikahkan. Ustazah, apa artinya anak ini tergadai? Kalau anak kecil itu mati, anak kecil bisa membagi syafaat ke emak ayahnya, tapi kalau dia tidak diakikahkan, maka dia tak bisa memberi syafaat. Begitu kata sebagian ulama. Pendapat pihak kedua bahwa akikah itu tidak wajib adalah dengan alasan sabda Nabi. Man ahabba minkum an yunsaka an waladihi falyaf'al. Siapa di antara kamu yang ingin beribadah dengan lahir anaknya, maksudnya akikah, lakukanlah. Anil ghulami syatani, anak laki-laki 2 ekor kambing. Mukafa'atani, yang sama umurnya. Wa anil jariyati syatun, anak perempuan 1 ekor kambing. Dari Aisyah, amarana Rasulullah SAW an nu'iqqa anil ghulam. Rasul memerintahkan kami mengakikahkan anak laki-laki 2 ekor kambing. Anak perempuan 1 ekor kambing. Tapi kata tetangga kami, anak laki-laki 1 ekor kambing aja cukup. Mazhab Hanafi dalam fikih sunnah. Mazhab Hanafi ada disebutkan dalam fikih sunnah Said Sabiq, 1 ekor kambing anak laki-laki cukup. Tapi saya pakai mazhab Syafi'i. Binatang yang sah menjadi akikah sama dengan keadaan binatang yang sah untuk kurban. Macamnya, umurnya, jangan cacat. Kalau hanya menyembelih 1 ekor saja untuk anak laki-laki, hal itu sudah memadai menurut mazhab Hanafi. Disunatkan dimasak lebih dulu, kemudian disedekahkan pada fakir miskin. Itu beda kurban sama akikah. Kalau kurban kasih mentah. Kalau akikah dimasakkan, digulaikan, diundang orang datang makan di rumah. Orang yang melaksanakan akikah pun boleh memakan sedikit dari daging akikah. Sebagaimana kurban. Kalau akikah itu sunat, bukan nazar. Lanjut. Hal-hal yang baik dilakukan sewaktu anak baru lahir. 1. Hendaklah disuapi dengan sesuatu yang manis karena Rasulullah SAW pernah menyuapi anak yang baru lahir dengan kurma. Diambil kurma, dikunyah sampai halus. Lalu kemudian pakai jari. Kalau mulut anak itu kecil betul, kelingking. Korek kan, kelingking. Kurma yang halus tadi. Dimasukkan ke mulut anak itu. Masukkan ke sini, gosok ke langit-langit. Kurma tadi, masukkan. Kalian nanti balik, pasti orang kampung kalau ada anak yang kecil, minta namanya tahnik. Tulis itu. Tahnik. Tahnik. Ustazah, tahnikkan anak saya. Mohon maaf, Bu, saya bukan dari Fakultas Teknik. Orang minta tahnik. Tahnik itu maksudnya menyuapkan anak dengan kurma. Anak yang baru lahir itu kedinginan. Karena tempat yang paling nyaman rahim perut emaknya. Waktu dia lahir ke dunia kedinginan. Kalian kalau kedinginan minum apa kalian? Minum teh. Jangan kalian kasih anak itu teh, mati dia. Anak kecil dikasih gula. Gula tak bisa anak kecil. Tak bisa dikasih bandrek. Maka dikasih kurma. Menghangatkan badan dia. Menjawabkan. Kalau tak ada kurma, madu. Cari madu. Insya Allah di Riau banyak madu. Masukkan ke kelingking. Masukkan ke mulut. Ke tepi. Nanti kalau dikasihkan ke bibirnya, dibukanya mulutnya karena manis. Dia jilat manis. Masuk, dibukanya giginya ke langit-langit. Kalau kalian takut, kasih sedikit. Kok sedikit aja Ustazah? Udah berkah, bawalah anak kau ni. Aku udah takut dah, dalam hatinya dia takut. 2. Hendaklah dibacakan azan dekat telinganya yang kanan. Dipegang kepala anak tu sebelah kiri. Ini anak, kepalanya di sebelah kiri. Diazankan di telinga kanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan. Makanya laki-laki yang pandai azan. Dibacakan iqamah di telinga kiri.
Telinga kirinya iqamat. Rasul SAW mengazankan Sayyidina Al-Husain, anak Fatimah, waladathu Fatimah, di sebelah kanan. Man wulidalahu mauludun, siapa yang dapat anak, fa'azzana fi udhunihil yumna, azankan di sebelah kanan, wa aqama fi udhunihil yusra, iqamat sebelah kiri. Lam tadurruhu ummus sibyan, supaya dia tak diganggu jin. Ada jin namanya ummus sibyan, mengganggu anak-anak. Tiba-tiba pas baca absen, ada pula nama orang, ummus sibyan. Jin pengganggu anak kau nih. Anak laki-laki diazankan, anak perempuan diikomatkan. Bukan. Anak laki-laki sama anak perempuan sama. Telinga kanan azan, telinga kiri ikomat. Baik anak itu laki-laki maupun perempuan. Lanjut. Habis pembahasan tentang akikah. Sekarang kita masuk pembahasan yang baru.